Selamat malam bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Kami kelompok 23 dengan peserta Josi Sitorus dengan NIM 1417041 dan Cindy Yohana Bazarnahor dengan NIM 1417060. Di sini kami akan mempresentasikan praktikum kami yaitu modul 3 timer counter. Yang pertama yaitu delay dengan timer 0. Pada tugas 1A ini, kita diminta untuk membuat sesuatu program yang akan menghasilkan output LED display yang hidup mati secara bergantian, di mana untuk mengatur durasi waktu hidup dan matinya LED ditentukan oleh TCCR0 dan TCNT0 pada program. Untuk tugas kali ini, TCCR0 adalah 0B101 dengan artian bahwa nilai per scalar yang digunakan adalah 1024, sedangkan nilai untuk TCNT0 adalah 225 dengan artian bahwa nilai overflow yang digunakan adalah 125. Baik, akan ditampilkan hasil Proteusnya. Sebelum ditampilkan, kita akan memasukkan programnya. Baik, inilah hasil simulasi Proteusnya. Tadi, di mana untuk tugas ini diminta melakukan pengaturan sebagai nilai TCCR0 adalah 0B101 dengan artinya bahwa nilai per scalar yang digunakan adalah 1024. Sedangkan nilai untuk TCNT0 adalah hasil perkalian antara nomor kelompok dengan tanggal praktikum. Namun karena hasilnya 368 melebihi dari nilai untuk timer 0, maka kami gunakan perhitungan acak yaitu menjadi 64. Maka hasil Proteusnya adalah dapat ditampilkan. Dapat kita lihat di sini hasil modifikasi dari tugas 1A tadi. Baik, pada tugas 1C, kita diminta untuk memodifikasi kode program yang sebelumnya pada percobaan 1B. Di mana pada tugas ini kita diminta untuk membuat suatu kurva TCCR0 terhadap waktu agar mengetahui perubahan waktu yang disebabkan oleh perubahan prescaler. Dapat kita lihat juga perhitungannya di sini dan dapat kita lihat juga Proteusnya. Inilah simulasinya. Dan inilah grafik yang dihasilkan. Dapat kita lihat bahwa grafik ini menampilkan bahwa nilai durasi waktu yang dihasilkan akan semakin besar jika nilai prescalernya juga semakin besar. Kita beralih ke tugas 2 yaitu delay dengan timer 1. Pada tugas 2 ini kita diminta untuk membuat suatu program yang akan menghasilkan output LED display yang hidup mati secara bergantian, di mana untuk mengatur durasi waktu hidup dan matinya LED ditentukan oleh TCCR1B dan TCNT1 pada program. Untuk tugas kali ini, nilai TCCR1B adalah 0B101 dengan artian bahwa nilai prescaler yang digunakan adalah 1024, sedangkan nilai untuk TCNT0 adalah 49910 dengan artian bahwa nilai overflow yang digunakan adalah 49910 dan berikutlah simulasi Proteus yang dihasilkan. Kita beralih ke tugas 2B. Pada tugas ini kita diminta untuk memodifikasi program pada tugas 1A.
dengan ketentuan bahwa output LED display akan menyala selama X detik dan mati selama X detik, begitu seterusnya. Di mana nilai X adalah bulan praktikum tambah 1, sehingga program ini akan mengatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan keluaran dengan durasi 5 detik. Di mana untuk mengatur durasi waktu hidup dan matinya, LED ditentukan oleh TCCR1B dan TCNT1. Pada program tugas ini, nilai TCCR1B adalah 0B101, dengan artian bahwa nilai per scalar yang digunakan adalah 1024, sedangkan nilai untuk TCNT1 adalah 49910. Nilai tersebut digunakan pada tugas 2A, sehingga untuk menghasilkan nilai sebesar 5 detik, maka akan dilakukan looping sebanyak 5 kali. Dapat kita lihat hasil simulasi Proteusnya. Pada timer 1 ini juga, kapasitas yang diberikan sebesar 16 bit, sehingga total clock yang dimiliki sebanyak 65535 hitungan. Pada case ini, frekuensi clock yang ditetapkan sebesar 16 MHz, dengan menggunakan prescaler 256 dan 1024. Fitur timer 1 ini mampu memberikan pelayanan untuk delay maksimal sebesar 1 sekon saja. Hal itu dikarenakan kapasitas hitung timer masih lebih besar, dengan besar frekuensi prescaler yang ditetapkan, yaitu 62.500 dan 15.625. Namun tetap saja penggunaan timer 0 belum bisa memberikan layanan delay sebesar 5 detik. Karena batas maksimum delay hanya 1 sekon saja, pada awalnya informasi yang diberikan hanya besar frekuensinya saja, yaitu sebesar 16 MHz. Dan mau sebesar apapun frekuensinya, tetap saja waktu yang dimiliki hanya 1 sekon saja. Dan untuk mensiasati keterbatasan ini, maka dilakukan looping sebanyak 5 kali. Dengan nilai setiap loopnya sebesar 1 sekon, yang nilai tersebut merupakan nilai yang ditampung oleh timer 0, dengan memberikan nilai TCNT1 sebesar 49910. Baik, tugas 2C akan dijelaskan oleh teman saya, Jose. Baik, tugas 2C, pada tugas ini kita diminta untuk membuat kurva TCNT1 terhadap waktu agar mengetahui perubahan waktu yang disebabkan oleh perubahan TCNT1. Gunakan timer untuk menghitung waktu hidup mati output delay output LED display dan buatlah random sampling sebanyak 10 data untuk menentukan waktu untuk setiap sampel akan digunakan stopwatch, sehingga berikut adalah sampel yang digunakan. Bisa dilihat dengan kurva. Untuk hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan pada tugas 2D. Pada tugas 2D ini kita diminta untuk membuat suatu program yang akan menghasilkan output LED display yang hidup mati secara bergantian, di mana untuk mengatur durasi waktu hidup dan mati LED tersebut ditentukan oleh TCCR1B dan TCNT1. Pada program untuk tugas kali ini, nilai TCCR1B adalah 0B101 dengan artian bahwa nilai prescaler yang digunakan adalah 1024. Sedangkan nilai untuk TCNT0 adalah 125 dengan artian bahwa nilai overflow yang digunakan adalah 125. Namun yang berbeda dari tugas ini adalah timer yang digunakan adalah timer 2. Berikut adalah hasilnya. Baik, dilanjutkan pada tugas 3 atau external clock sebagai counter. Tugas 3A. Pada tugas 3A ini kita diminta untuk membuat suatu program yang akan menghasilkan tampilan pada LCD berupa jumlah counter sebanyak n kali keypad ditekan. Pada tugas ini, keypad yang digunakan hanya satu sebagai input dari program yang mana outputnya nanti melalui LCD. Berikut adalah hasil simulasinya.
semakin banyak ditekan keypadnya ataupun switch-nya, maka counter akan semakin bertambah yang ditampilkan pada LCD. Pada tugas 3B. Pada tugas 3B ini kita diminta untuk membuat suatu program yang akan membuat LED menyala selama N detik dan mati selama N detik, begitu seterusnya ketika keypad ditekan sejumlah N kali. Sehingga output display menampilkan jumlah counter sebanyak N kali keypad ditekan. Berikut adalah tampilan simulasinya. Bisa dilihat terdapat perubahan yang terjadi pada LED pada saat switch ataupun keypad ditekan semakin banyak. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Cindy. Baiklah, sampai disinilah hasil diskusi kami. Praktikum modul 3 yaitu timer counter. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.